Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK NH Multimedia Bonjokusumo, kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Alvan Mutakin, kepada Bapak Kepala Kesiswaan Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Iwan SPD, kepada Ibu Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Safira Herlambang MPD, beserta Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliau kita dapat berada dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat sosialisasi, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Bapak Ibu Guru dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK NH Multimedia Bonjokusumo kepada Bapak Fadlul Anam SSI MPG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru di SMK NH Multimedia Bonjokusumo, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk mengikuti
sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan kita ini senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh dan baik. Semoga kita semuanya berdapat mengambil contoh dari beliau dalam rangka untuk mendidik putra putri anak-anak bangsa kita di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini patut kita banggakan, dan saya kira ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kualitas guru kita yang setelah ini akan melaksanakan sosialisasi budaya positif. Ini merupakan kegiatan yang sangat mulia ini dalam rangka untuk mengembangkan budaya di sekolah kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama-sama sambil kita sharing untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti bisa membawa dampak positif kepada kita semuanya, khususnya dan kepada seluruh anak didik kita di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif oleh Ibu Lailatul Maulidiyah SPD sebagai calon guru penggerak tahap 9. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Oke, masih semangat hari ini? Oke, sebelum saya mulai sosialisasi untuk budaya positif, mari kita ice breathing dulu ya, untuk mencairkan suasana biar kita tidak tegang-tegang. Oke, ketika saya ngomong tepuk 1, silakan tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti tepuk 2 kali kanan kiri. Kalau tepuk 3 kanan kiri atas. Kemudian kalau 4 kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kalau 5 kanan 2 kali, kiri 2 kali, ke atas 1. Oke, kita coba ya. Tepuk 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif yang saya dapat di modul CGP ini, kebetulan modul 1.4. Oke, perkenalkan nama saya Lailatul Maulidiyah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang SMKNH Multimedia Pondokkusumo. Nah, hari ini apa sih kita mau ngapain? Ini saya ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Ibu. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa mboten? Oke, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa mboten? Setuju. Oke, setuju. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa mboten? Setuju. Oke, jadi semua pertanyaan ini jenengan jawab setuju ya. Oke, next. Jadi sekarang kita ada di perubahan paradigma. Sekarang silakan jenengan coba menulis sesuatu hal yang paling penting di hidup Bapak Ibu semua. Misalnya sesuatu itu tentang kekuasaan boleh, atau apapun, uang boleh. Setelah jenengan tulis, kemudian Anda sobek. Setelah Anda sobek, Anda coba menggenggam. Oke, digenggam semuanya.
Oke, saya kasih contoh Pak Ferry. Kira-kira kalau saya merebut genggaman Pak Ferry ini, apakah Pak Ferry akan melepaskannya atau tetap menggenggam? Nah, menggenggam. Kalau misalnya saya tarik begini, kira-kira saya paksa, saya dorong, oke, tetap atau tidaknya itu tergantung saya Pak Ferry. Oke, jadi itulah paradigma perubahan kita. Oke, next. Tadi dalam aksi kita memegang benda yang berharga itu kita mendapatkan beberapa ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol atau mengendalikan murid. Jadi kita punya kekuasaan. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa seperti kita memiliki hak untuk memaksa, khususnya ini kepada anak didik kita. Oke, next. Di sini kita ada beberapa teori. Yang pertama adalah stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Jadi siapa sih sesungguhnya yang memilih kontrol? Kalau tadi kan Pak Ferry sudah bagus ya, sudah bisa memegang kontrol dirinya sendiri. Kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah agar pandangan orang lain sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol pilihan itu kita yang berusaha memahami orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak muluk-muluk kesalahan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol pilihan, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Ferry. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, saya tidak bisa dikontrol orang lain, hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita kalau membujuk anak, kalau gagal kita akan melakukan paksaan. Sedangkan kalau teori kontrol itu adalah kita melakukan kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru yang tentunya ini akan melalui kesepakatan kita dengan murid. Jadi ini tindakannya bukan pemaksaan ya. Yang terakhir adalah di stimulus respon. Ini ada model berpikir menang atau kalah. Jadi ketika saya bisa menguasai Pak Ferry berarti saya menang dan Pak Ferry kalah. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikir menang sama dengan menang. Oke, next. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih makna disiplin itu? Kira-kira disiplin itu apa? Berhubungan dengan apa? Waktu, aturan, berarti menaati peraturan ya, disiplin itu. Oke, next. Di sini kita tahu, saya dulunya juga menyangka kata disiplin itu dengan aturan, tapi ternyata disiplin itu bukan seperti itu ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini membuat disiplin diri yang membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan seperti Bapak Ibu tadi sebutkan bahwa kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, dengan peraturan, dengan pencapaian tujuan mulia. Padahal disiplin itu maksudnya ya kita mendisiplinkan diri, mencoba menggali-gali hal-hal yang ada di potensi diri kita sendiri sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan. Oke, next Pak. Di disiplin itu kita ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif
yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh manusia. Dan di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini tujuannya kita bukan membuat peraturan agar anak disiplin, tapi kita menanamkan kepada anak bagaimana cara mendisiplinkan diri. Jadi motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri, tidak dari pihak eksternal atau orang lain. Oke, next Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita mengenal ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena kita takut dengan hukuman. Contohnya anak-anak masuk jam 7 karena di sana ada Pak Alvan. Jadi segera lari. Nah, itu namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu karena takut. Itu merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi ini anak-anak ingin mengharapkan imbalan atau hadiah. Motivasinya seperti saya mau dapat saya mau belajar bahasa Inggris, soalnya saya mau dapat nilai 100. Itu namanya imbalan. Jadi ada campur lain pihak eksternal. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini motivasinya muncul dari dalam diri. Inilah yang namanya motivasi internal, dan itulah tujuan dari diadakannya budaya positif. Jadi anak-anak itu ada motivasi dalam dirinya sendiri. Oke, next Pak. Dihukum oleh penghargaan. Kalau hukuman kan otomatis sifatnya memaksa gitu Bapak Ibu ya. Terkadang kita memberi penghargaan, kita kira penghargaan itu bisa membuat anak-anak termotivasi. Tetapi nyatanya kita kadang itu tidak sengaja atau terlena bahwa sesungguhnya penghargaan yang kita berikan itu adalah hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi kalau saya tidak memberikan hadiah, saya tidak memberikan imbalan, maka anak tersebut tidak akan mengikuti apa maunya saya. Begitu ya. Terus ini ada 8 pengaruh ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Yang pertama adalah pengaruh jarak pendek dan jarak panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Yang tiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kok bisa Bu penghargaan itu merusak hubungan? Contohnya, ketika saya melakukan sesuatu, saya mendapat hadiah dari Bu Dia. Tapi ketika Pak Ferry melakukan sesuatu, tidak dapat hadiah dari Bu Dia. Akhirnya Pak Ferry merasa kecewa. Akhirnya hubungan saya dengan Pak Ferry dan Bu Dia pun renggang. Itulah yang menjadikan penghargaan merusak hubungan. Karena di sini ada sifat saling iri dan kecewa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sekali lagi di sini penghargaan dimaksudkan adalah imbalan dan hadiah. Oke, bukan yang lain, bukan apresiasi. Kalau apresiasi kan beda ya, benten. Kalau apresiasi kan terima kasih banyak, kamu sudah berusaha keras, itu wajib kita berikan ke anak-anak. Tapi kalau hadiah, kalau misalnya bintang, dikasih apa, itu kurang tepat. Oke, next. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, next Pak. Kalau hukuman
kita bisa lihat ya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Berikutnya adalah kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalau sekarang kita tidak tahu ya apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh anak-anak ketika kita hukum, tapi itu pasti ada dampaknya bagi fisik dan juga perasaan. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman, anak justru akan membenci kedisiplinan karena dianggap disiplin itu hanya formalitas, hanya mengganggu kebebasan mereka. Sedangkan kalau konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman membuat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena kalau jujur dia takut dia akan dihukum, makanya dia akan menyembunyikan kesalahan apapun caranya. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Yang terakhir adalah ada rasa marah, rasa bersedih, dipermalukan karena merasa tak dihargai. Untuk yang konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, next Pak. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk tindakan guru, jangan pilih nanti ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang kedua, belum. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman, konsekuensi. Oke, konsekuensi. Ada yang pilih konsekuensi, ada hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah kita coret-coret, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air pada meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Sekarang sudah paham ya apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Oke, next Pak, kita cek. Oke, jawabannya yang satu dan yang kedua merupakan hukuman karena sifatnya memaksa. Tapi untuk yang tindakan Bapak Ibu guru yang nomor 3 dan nomor 4 ini termasuk konsekuensi. Oke, next. Kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next Pak. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu kebutuhan makan, minum, sandang, pangan. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Bisa jadi anak-anak kita ini melakukan pelanggaran atau penyimpangan bukan karena melakukan kesalahan, tapi dia hanya ingin menyampaikan atau itu adalah cara dia untuk jadi gini, misalnya ada saya di rumah kurang kasih sayang, jadi saya di sekolah saya cari gara-gara biar bapak ibu guru itu memperhatikan saya. Jadi itu hanya melampiaskannya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa kurang, tapi dengan hal yang negatif.
Kan harusnya ada hal yang positif. Jadi penyimpangan anak mungkin dilakukan karena dia hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu, nggih. Oke, next. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ada yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya itu dengan cara yang positif, sehingga dia bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, next. Di sini kita akan belajar posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus Bapak ketahui dan nanti mohon dicermati nggih. Kira-kira kita ini posisi kontrol yang mana? Oke, next. Silakan. Ini pernyataan pemantik dulu. Robi dan Majid dipanggil masuk ke ruangan Pak Farul, yaitu Kepala Sekolah SMK MH. Pak Farul baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Majid bahwa Robi menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Majid di sosial media. Bila Anda sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Robi? Mengapa? Apa Anda langsung menghukum Robi? Apa melakukan observasi, yaitu bertanya-tanya dulu? Kira-kira bagaimana? Melakukan observasi dulu dengan menanya kepada Robi, ya. Kira-kira yang Pak Farul tanyakan apa, Pak? Kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh orang tua Ibunda Majid. Ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan? Mungkin Pak Ferry? Memanggil dari pihak yang terkait, baik dari si Majid, Robi, dan beserta orang tuanya. Oke. Semua jawaban sudah bagus, ya. Kita coba lihat. Jadi di sini sekali lagi, kalau kita ada kasus, kita tidak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang saja, ya. Kita harus melibatkan Robi, Majid, dan juga ibundanya. Apa maksud dari Robi berkata kasar itu? Apakah benar? Pasti Robi melakukan itu ada alasannya. Oke, next, Pak. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Apa sih Bu perbedaannya itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat dari video berikut ini. Oke, next, diklik Pak. Ya. Mau selfie tapi rambut terlihat kusam? Pakai Sunsilk Bershanative Infusion dengan Urahari Oil. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa
Wah, doi dia kan. Terus apa? Dia ini. Dia ini. Naren, Oh, sis. sini kamu. Mami, Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini teori kontrol yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Naren, Iya lah. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya,
Tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, berikut 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu Guru mau pilih posisi kontrol yang mana? Yang kelima G, posisi kontrol sebagai manajer. Memang itu butuh waktu G, nggak bisa 1 bulan 2 bulan ini kita terapkan. Itu kita masih perlu waktu yang mungkin cukup lama untuk memberikan anak-anak kebiasaan-kebiasaan dahulu. Oke. Kita di sini akan mengenal restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini yang memperbaiki kesalahan dan memberikan solusi ya dari mereka sendiri. Oke, next. Keyakinan kelas. Jadi ini apa sih yang harus kita buat? Yang pertama adalah keyakinan kelas. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu, khususnya nanti untuk wali kelas, mencoba menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Bu? Jadi keyakinan kelas itu berbeda nih dengan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya lebih langsung poin per poin. Kalau di sini keyakinan kelas ini masih abstrak dan yang kita terapkan di sini adalah nilainya, nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Oke, next. Ini mengapa sih kita ada peraturan harus memakai helm ketika kita pakai sepeda motor? Kira-kira kenapa? Agar safety. Bahasa Indonesianya safety, aman. Oke, jadi untuk keamanan, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi kemarin? Kira-kira kenapa? Dia tidak terjangkit. Biar tidak terjangkit, tidak tertular. Oke, berarti masalah apa itu? Masalah kesehatan. Dari peraturan-peraturan tersebut kan ada nilai keselamatan, keamanan, kemudian kesehatan. Itulah yang namanya keyakinan. Oke, next Pak. Nah, ini saya tanya, kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau nilainya kira-kira apa? Kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilainya apa? Kerapian, kedisiplinan, ada lagi? Bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ada nilainya apa itu kira-kira? Etika, sopan santun. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira? Kedisiplinan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira? Rukun. Norma. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang terkandung? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, jadi antri. Nilai apa itu? Tertib.
bersabar. Oke, gunakan masker tadi, nilai kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, nilai keselamatan. Oke, nanti terpeleset kan ya. Oke, next kita cek. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi peraturan dan keyakinan ini berbeda. Kalau keyakinan itu lebih ke nilai-nilai yang kita ingin capai dalam peraturan tersebut. Oke, next Pak. Di keyakinan kelas ini nanti kita ada cara membuatnya. Ada nanti tabel T, ada tabel Y, ada terdengar, terlihat, berlaku, kemudian tabel T-nya tampak seperti atau tidak tampak seperti. Oke, next biar tidak bingung. Apa sih Bu contohnya? Nah ini untuk hormat, misalnya nilai yang kita ambil untuk keyakinan kelas kita adalah hormat. Nanti terdengarnya, yuk saya bantu atau kita bisa menyelesaikan ini bersama. Yang terlihat adalah berempati kepada perasaan orang lain, perilakunya bagaimana, yaitu tersenyum ramah. Untuk tabel T-nya nanti hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu, seperti kebalikannya. Jadi sering hadir terlambat. Oke, next. Ini praktik pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin, kebetulan di kelas 12 PBS. Oke, ngomong. Jadi ini ada beberapa panduannya gitu ya.
가기 더 되게 지치. 네.